Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4C yang berjumlah anggota 5 orang akan melakukan percobaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selamat menyaksikan. Apa sih laju reaksi itu? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Nah, faktor-faktor yang memengaruhinya, yang pertama konsentrasi, kedua suhu, ketiga luas permukaan sentuh, keempat katalis. Perkenalkan, nama saya Rahyo Bani Ajara dari kelompok 4 program studi pendidikan kimia kelas 1C dengan nomor induk mahasiswa 12120800977. Saya Raisa Lutfia dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Kimia dengan nomor induk mahasiswa 12120800998. Perkenalkan, nama saya Ratu Tiara Mufazira dengan nomor NIM 12120808101 Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti Triulianti dengan NIM 12120800132 kelas 1C kelompok 4 program studi pendidikan kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. 좋았어 굳은 다짐들 한 번씩 무너지지만 너를 보면 견딜 수 있어 찬란한 빛을 향해 걸어 나를 가둘 듯한 미로 그럴 때마다 난 너를 기억해 내 꿈을 잊지 않게 해줘 별이 쏟아지는 곳에 우린 결국 함께 한다고 Untuk alat dan bahan yaitu 3 botol kosong, 3 balon dengan warna yang berbeda, sendok takar, soda kue, asam cuka 25%. Langkah pertama, masukkan cuka ke dalam 3 botol tersebut dengan jumlah yang sama. Masukkan 15 gram soda kue ke dalam balon yang berwarna pink. Masukkan 5 gram soda kue ke dalam balon yang berwarna hijau. Masukkan 1,5 gram soda kue ke dalam balon yang berwarna kuning. Setelah itu, masukkan 3 balon tersebut ke dalam mulut botol 1, 2, dan 3. Amati perubahan yang terjadi menggunakan stopwatch selama 1 menit. Semakin besar konsentrasi, semakin rapat molekul pada zat, semakin cepat pula laju reaksi yang terjadi. Hasil reaksi menghasilkan gas CO2 dan banyak gas yang dihasilkan terlihat dari besar balon tersebut. Balon pink berkembang lebih cepat dan lebih besar daripada balon hijau dan balon kuning meskipun ditempatkan di akhir. Dan balon hijau berkembang lebih besar daripada balon kuning. Konsentrasi berpengaruh terhadap laju reaksi. Semakin banyak konsentrasi, maka semakin tinggi laju reaksi yang dihasilkan. Berikut alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat, yang pertama 3 buah gelas yang telah diberi label, yang kedua stopwatch. Untuk bahan, yang pertama air,
Yang kedua, 3 buah vitamin C dalam bentuk yang berbeda. 1 dalam bentuk kepingan, kedua dalam bentuk keping namun dibagi 4, ketiga dalam bentuk serbuk. Berikut prosedur percobaan. 1. Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang kedua, tuangkan air ke dalam 3 buah gelas. 3. Nyalakan stopwatch lalu masukkan vitamin C secara bersamaan ke dalam gelas yang telah berisi air dengan masing-masing bentuk vitamin C yang berbeda. Gelas pertama diisi dengan tablet berbentuk kepingan, gelas kedua tablet berbentuk kepingan dibagi 4, gelas ketiga tablet bentuk serbuk. Prosedur keempat, amati dan hentikan setiap putaran pada tiap gelas yang berhenti bereaksi. Berikut data pengamatan dari percobaan tersebut. Kesimpulan dari percobaan tersebut yaitu laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan sentuh. Dibuktikan dengan gelas 1 yang berisi vitamin C dalam bentuk tablet lebih lama mengalami reaksi dibandingkan dengan gelas lainnya yang berisi vitamin C dalam bentuk tablet yang dibagi dan dalam bentuk serbuk. Hal ini terjadi karena semakin kecil ukuran suatu materi, maka akan memperluas permukaan sentuh materi tersebut. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Semakin luas bidang sentuh, maka tumbukan akan semakin besar. Jadi, semakin besar permukaan akan semakin cepat laju reaksi yang terjadi. Begitu pula sebaliknya. Alat dan bahan yang diperlukan. Pertama ada 2 gelas plastik yang telah diberi label masing-masing sebagai gelas 1 dan gelas 2. Lalu ada penjepit kertas, 2 sendok, dan untuk bahannya ada cuka dan pemutih pakaian. Untuk prosedur percobaannya, pertama-tama mari kita masukkan 2 sendok cuka ke dalam gelas 1. Lalu kita masukkan juga ke dalam gelas 2 sebanyak 2 sendok. Setelah itu, kita masukkan 2 sendok pemutih ke dalam gelas 1. Kemudian kita aduk. Masukkan paperclip ke dalam gelas 1 sebanyak 1 buah, lalu ke dalam gelas 2 sebanyak 1 buah. Lalu kita tunggu selama 10 menit. Setelah menunggu selama 10 menit, bisa dilihat bahwa gelas 1 mengalami perubahan, di mana paperclipnya menjadi warna kuning kecoklatan. Berbeda dengan gelas 2 yang sama sekali tidak mengalami perubahan. Hal ini dapat terjadi karena pada gelas 1 selain ditambahkan cuka yang memang bersifat korosif, ditambahkan pula pemutih. Pemutih di sini berperan sebagai katalisator, yaitu zat yang mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal atau tidak dikonsumsi atau tidak dihabiskan. Perkaratan merupakan salah satu reaksi kimia yang lambat, namun dengan ditambahkannya katalis, reaksi ini menjadi lebih cepat. Hal ini membuktikan bahwa katalis mempengaruhi laju reaksi. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu percobaan pertama dilakukan terhadap air panas. Mula-mula, tuang air panas pada botol ke dalam gelas yang sudah diberi label secukupnya. Kemudian, masukkan 2 sendok gula. Selanjutnya, siapkan stopwatch dan mulai proses pengadukan. Proses pengadukan dapat dihentikan apabila gula sudah larut sempurna dalam air. Percobaan 2 dilakukan terhadap air hangat atau air dengan suhu ruang. Mula-mula, tuang air pada botol ke dalam gelas yang sudah diberi label secukupnya. Selanjutnya, masukkan 2 sendok gula ke dalam gelas yang sudah berisi air. Lalu, siapkan stopwatch dan mulai proses pengadukan. Proses pengadukan dapat dihentikan apabila gula sudah larut sempurna dalam air.
dilakukan terhadap air dingin. Mula-mula, tuang air dingin pada botol ke dalam gelas yang sudah diberi label secukupnya. Lalu, masukkan 2 sendok gula ke dalam gelas. Siapkan stopwatch dan mulai proses pengadukan. Proses pengadukan dapat dihentikan apabila gula sudah larut sempurna dalam air. Berikut kesimpulan dari percobaan kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.